Ya, ibu-ibu kita tinggalkan bacaan, kita artikan dan kemudian kita perjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu dan beristighfar, minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Ibu, itu arti ayat secara harfiah. Pertama, kita lihat tentang gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ibu-ibu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya surat An-Nasr ini sebanding dengan seperempat Al-Quran. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya surat An-Nasr ini adalah seperempat Al-Quran. Itu menggambarkan keutamaan daripada surat An-Nasr ini. Sama seperti surat Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu juga dikatakan ya seperempat Al-Quran. Ya, seperti demikian. Kemudian ibu, surat An-Nasr ini termasuk surat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rinciannya akan kita jelaskan berikut. Nah, terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan surat An-Nasr ini, secara pengertian umum mendasar atau di permukaan, isi ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ya untuk bertasbih setelah Nabi mendapatkan kemenangan, setelah Nabi berhasil menaklukkan kota Makkah dan tersebarnya Islam ke seluruh antero ketika itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi untuk mensyukuri nikmatnya dengan kemenangan, dengan penaklukan kota Makkah, dan kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya Nabi dituntut untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping memuji Allah, dia Nabi diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemenangan, karena penaklukan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu nikmat yang sangat besar setelah sebelumnya Nabi terusir dari Makkah Al-Mukarramah. Ini gambaran ayat di permukaan. Makanya kita dapatkan gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan apabila telah datang pertolongan Allah kepada engkau wahai Muhammad, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berimannya orang-orang Arab yang ada
kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai suku yang ada, mereka itu beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi SAW ya mendapatkan kemenangan dengan berimannya orang-orang Quraisy, dengan berimannya suku-suku Arab yang lainnya. Itu pertolongan Allah. Kemudian ada penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Bukan hanya kota Makkah, daerah-daerah sekitarnya juga mereka itu berhasil ditaklukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi utamanya adalah kota Makkah. Nah, dikala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama dan kemudian berhasil menaklukkan kota Makkah, orang-orang ketika itu masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Nabi dengan berbondong-bondong. Kalau sebelumnya Nabi yang mendatangi kabilah-kabilah yang ada untuk mereka beriman, setelah penaklukan kota Makkah, orang-orang yang datang kepada Nabi menyatakan iman. Itu ibu-ibu, ya setelah penaklukan kota Makkah, berikut ya tahun ke-9 sampai tahun terakhir sebelum Nabi meninggal dunia, itu orang-orang yang datang kepada Nabi menyatakan iman. Banyak delegasi-delegasi dari suku-suku Arab yang ada menyatakan iman kepada Nabi. Dan inilah makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas salah dan dosa, atas kekurangan-kekurangan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha penerima taubat. Ini gambaran secara permukaan, secara tekstual ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu isinya. Tapi ibu-ibu, ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini demikian mendalam pengertian. Ini bisa kita lihat dari apa yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang isi ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini beberapa gambaran hadis Nabi yang saya katakan pengertian dari surat An-Nasr ini bukan sebatas karena Nabi ditolong oleh Allah, berhasil menaklukkan kota Makkah dan kemudian orang-orang pada masuk Islam semuanya. Nabi disuruh untuk bertasbih memuji Allah, banyak istighfar kepada Allah. Bukan hanya sebatas itu, tapi ada pengertian yang lebih mendalam yang dimaksud oleh Allah dengan surat ini. Digambarkan di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya, lamma nazala idza jaa nasrullah wal fath. Ketika telah turun ayat idza jaa nasrullah wal fath, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam manggil putrinya Fatimah. Wa qala, kata Nabi, innahu qad nu'iyat ilayya nafsi. Fatimah, kepada saya disampaikan bahwasanya saya sebentar lagi akan meninggal dunia. Disampaikan kepada saya sebentar lagi saya akan meninggal. Dengan Nabi mengatakan seperti itu, fabakat, Fatimah putri Nabi nangis karena sebentar lagi ayahnya akan meninggal. Ya, kembali kepada Allah. Summa dhahika. Kemudian setelah itu, Fatimah malah tertawa. Ibu-ibu, Fatimah menceritakan kenapa tadi dia nangis dan kemudian dia tertawa.
akhbarani annahu nu'ya ilaihi nafsu fabakaitu. Saya tadi diberitahu oleh ayahanda saya Rasulullah bahwasanya beliau dan Allah akan meninggal dunia. Saya nangis. Kemudian setelah itu ayah saya Rasulullah mengatakan, isbiri fa innaki awwala ahli lihakan nabi. Fatimah, sabar kamu adalah keluarga saya yang pertama yang akan dipertemukan dengan aku. Makanya saya tertawa. Itu kata Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi SAW. Semula pertama dia nangis karena dikasih tahu bahwasanya ayahnya akan meninggal. Setelah itu dia tertawa karena Nabi mengatakan, kamu Fatimah orang pertama yang akan dipertemukan oleh Allah kepada saya. Sabar. Ini hadis diriwayatkan oleh An-Nasai. Jadi kesimpulannya ayat ini berisi informasi bahwasanya Nabi sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah dengan kematian. Hadis yang lain, ibu-ibu, hadis yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas. Katanya menceritakan, kana Umar yudkhiluni ma'a asyafi Badar. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasukkan saya ke dalam majlis yang di situ ada tokoh-tokoh perang Badar. Fakana ba'dhum wajada fi nafsi, sepertinya ada sebagian dari sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar itu merasa enggak enak dengan hati mereka karena melihat anak kecil Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas yang diajak ke dalam majelis tokoh. Kemudian yang namanya Ibnu Abbas mengatakan, kata sebagian dari tokoh yang ada, kata sebagian tokoh yang ada, lima tudhilu hadza ma'a walana abna'un. Umar, kenapa kamu ajak anak kecil ini masuk bersama dengan kita? Sementara kita kan punya anak-anak sebaya dia, tak pernah kita ajak ikut masuk dalam majelis kita, karena ini majelis tokoh. Kata Umar meyakinkan orang-orang yang ada, innahu mimman alim. Kalian tahu siapa dia kan? Iya, kalian tahu kan siapa dia? Ibu-ibu, orang-orang mengenal Abdullah bin Abbas atau yang disebut selalu dengan Ibnu Abbas. Dia masih kecil, masih remaja, sudah dekat dengan Nabi dan didoakan oleh Nabi. Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Kata Nabi mendoakannya, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia di dalam masalah agama, alimkan dia di dalam masalah agama, dan ajarkan kepada dia kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran, dalam kurung memahami Al-Quran lebih dalam. Ini doa Nabi untuk sahabat Ibnu Abbas. Nah ini dalam suatu kesempatan yang lain, Ibnu Abbas diajak oleh Umar, dan kemudian saya ulang, Ibnu Abbas diajak oleh Umar bin Khattab di dalam majelis tokoh-tokoh yang ada. Setelah itu Umar ingin memperlihatkan betapa kealiman dari Ibnu Abbas ini kepada tokoh-tokoh yang ada. Kata Umar kepada tokoh-tokoh yang ada, ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla idza jaa Rasulullah wal fath. Hei kalian tokoh-tokoh yang ikut dalam perang Badar, menurut kalian apa maksud ayat Allah Subhanahu wa taala idza jaa Rasulullah wal fath dan selanjutnya? Jawab sebagian dari tokoh yang ada, katanya, umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu
idza nusirna wa futiha alaina. Kita disuruh untuk kita memuji Allah dan agar kita beristighfar minta ampun kepada Allah dikala Allah menolong kita dan Allah memberikan kemenangan, penaklukan kepada kita. Itu isi ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kata sebagian dari tokoh yang ada menjawab pertanyaan Umar bin Khattab. Yang lain dia tidak berkomentar. Kemudian Umar mengajarkan kata-katanya kepada Ibnu Abbas. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, "Akadzaka taqulu ya Ibnu Abbas?" Ibnu Abbas, Abdullah, apa menurut kamu memang seperti itu? Seperti yang dikatakan oleh tokoh yang ada itu, bahwasanya kita disuruh untuk memuji Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah dikala Allah menolong kita, dikala Allah memberikan kemenangan, penaklukan Makkah kepada kita. Itu kan maksud ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, la, enggak. Kemudian kata Umar, "Macam menurut kamu bagaimana?" Kata Ibnu Abbas menjawab, "Huwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu ayat itu menjelaskan tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu. Allah kasih tahu kepada nabinya. Turunlah ayat itu menandakan sebentar lagi ajal Nabi akan datang, umur Nabi akan berakhir, Nabi akan meninggal. Sepertinya kata Allah kepada Nabi, "Fadzalika alamatu ajali." Itu tanda ajal kamu sudah dekat. Maka bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu, minta ampunlah kepada Dia atas kekurangan-kekurangan kamu. Iya, karena Allah itu Maha penerima taubat. Ibu-ibu, Umar setelah itu mengatakan kepada orang-orang yang hadir, "La a'lam minha illa ma taqul." Saya tidak tahu tentang surat ini kecuali seperti yang kau katakan. Nah ini yang saya katakan tadi. Ayat surat An-Nasr ini adalah sebagai isyarat pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi bahwasanya Nabi tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, akan meninggal dunia. Ibu-ibu, ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi melakukan haji wada pada tahun ke-10 Hijrah, ketika Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya di Mina. Ya, sementara penaklukan kota Makkah itu telah terjadi pada tahun ke-8. Jadi ayat ini belakangan. Ya. Belakangan turun dari penaklukan kota Makkah yang telah terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Ibu-ibu, ini surat An-Nasr adalah termasuk surat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena turunnya adalah pada waktu Nabi melakukan ibadah haji tahun ke-10 Hijrah, ketika Nabi ada di Mina bersama dengan sahabat-sahabatnya. Nabi hanya satu kali melakukan ibadah haji tahun ke-10 itu. Haji kan di bulan Zulhijjah. Setelah selesai bulan Zulhijjah berakhir tahun 10 itu, masuk kepada Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Di Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal dunia. Nah ini yang dikatakan ayat surat An-Nasr ini termasuk ayat atau surat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibu-ibu, bukan merupakan
surat yang terakhir betul, sebab masih ada ayat yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya surat An-Nasr ini. Dijelaskan oleh sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Ibnu Umar, nazal hadhihi surah bi Mina fi hajjatil wada'. Surat An-Nasr ini turun kepada Nabi SAW ketika Nabi ada di Mina pada waktu pelaksanaan Haji Wada tahun ke-10 Hijrah. Tsumma nazala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, potongan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sudah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam itu jadi agama kalian. Ibu-ibu, ini setelah turun ayat surat Al-Maidah 3, Nabi masih hidup berikutnya sekitar 80 hari. Sekitar 80 hari dari sejak turunnya Al-Maidah 3, Nabi masih hidup 80 hari kurang lebih. Kemudian kata Ibnu Umar menjelaskan, "Tsumma nazalat ayatul kalam." Kemudian setelah itu turun ayat kalam. Di dalam potongan ayat surat An-Nisa ayat 176. Kalam adalah seorang wanita yang tidak punya ahli waris kecuali saudaranya. Ibu-ibu, apabila ada seseorang meninggal dunia, maka akan dilihat atau dipertanyakan tentang ahli warisnya. Ke atas, apakah ada ayah ibu dia yang meninggal ini? Ke bawah, apakah ada anak-anaknya? Kalau tidak ada ke atas, putus, karena nggak ada ayah ibunya, sudah meninggal, dan dia juga nggak punya anak. Ke bawah, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudaranya. Inilah yang disebut dengan kalalah. Seorang wanita yang meninggal dunia, tidak ada ahli warisnya ke atas, ayah ibunya nggak ada, dan tidak punya anak, maka yang akan menjadi ahli warisnya adalah saudaranya. Nah, turun ayat yang menjelaskan tentang al-kalalah di dalam surat An-Nisa 176, potongan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Yastaftuna, mereka minta fatwa kepada engkau wahai Muhammad. Qulillahu yuftikum fil kalalah, katakan Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Ini rukun halaka laisa lahu walad. Jika seseorang meninggal dunia, dia tidak punya anak, walahu ukhtun, dia punya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, untuk dia separuh dari apa yang ditinggalkan oleh saudaranya. Wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad, sementara saudaranya itu akan menjadi ahli warisnya jika dia yang perempuan yang meninggal itu tidak punya anak. Fa in kanat ithnatain falahu thulutsani mimma tarak, jika dua orang saudara itu perempuan, untuk dua-duanya ada 22/3 dari apa yang dia tinggalkan oleh saudaranya. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, jika mereka itu beberapa orang saudara, laki perempuan, falidzakari mithlu hafzil unsayain, untuk laki-laki seperti dua bagian perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah jelaskan kepada kalian agar kalian jangan tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah atas segala sesuatu, terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ibu-ibu, setelah turun ayat kalalah ini, surat An-Nisa 176,
Nabi masih hidup berikutnya sekitar 50 hari. Sekitar 50 hari. Kemudian ibu-ibu, kata Ibnu Umar menjelaskan, "Tsumma nazala", kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala berikutnya di dalam surat At-Taubah pada ayat ke-128. Potongan ayat di dalam surat At-Taubah ayat ke-128 bunyinya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum", sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, "azizun 'alaihi ma 'anittum", dia merasa berat terhadap kesulitan, kesusahan yang kalian dapatkan, "harisun 'alaikum", dia sangat ingin kalau kalian itu mendapatkan keamanan dan ketenangan, "bil mu'minina raufur rahim", dia terhadap orang-orang yang beriman maha pengasih lagi maha penyayang. Dia maha kasih lagi maha penyayang. Ibu-ibu, setelah turun ayat At-Taubah 128 ini, Nabi masih hidup berikutnya sekitar 35 hari. 35 hari Nabi masih hidup berikutnya. Kemudian kata sahabat Ibnu Umar menjelaskan, "Summa nazala", kemudian turun potongan ayat Allah Subhanahu wa taala berikutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah", bertakwalah kalian atau berhati-hatilah kalian akan suatu hari yang kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung terjadinya hari kiamat. "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat", kemudian akan disempurnakan kepada setiap diri apa yang telah dia lakukan waktu di dunia dahulu, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, setelah dia turun surat Al-Baqarah 281 ini, Nabi masih hidup sekitar 21 hari. 21 hari. Jadi ibu seperti itu, setelah surat Al-Maidah 3 turun, Nabi masih hidup 80 hari. Setelah ayat Kalal An-Nisa 176 turun, Nabi masih hidup 50 hari. Setelah At-Taubah 128 masih hidup, Nabi masih hidup 35 hari. Dan setelah turun ayat Al-Baqarah 281, Nabi masih hidup 21 hari. 3 mingguan. Barulah Nabi meninggal dunia. Ini yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi sebenarnya ayat yang paling terakhir turun itu adalah Al-Baqarah 281. Yang paling terakhir turun. Orang selalu memahami bahwasanya ayat yang terakhir turun potongan ayat Al-Maidah 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Itu banyak orang yang memahami itu ayat terakhir yang turun kepada Nabi waktu Nabi ada di Arafah, waktu pelaksanaan ibadah haji. Padahal setelah itu Nabi masih hidup sekitar 80 hari. Dan berikut Nabi masih hidup 50 hari, 35 hari, 21 hari setelah turunnya ayat Al-Baqarah 281. Jadi ibu, seperti demikianlah gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr ini, yang memang dikatakan termasuk surat ataupun ayat yang terakhir diturunkan oleh Nabi, tapi bukan yang terakhir betul. Memang termasuk yang terakhir. Ibu-ibu, ada hadis yang memang menjelaskan sepertinya surat An-Nasr ini surat terakhir turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis yang berasal dari Ubaidah
kata Ibnu Abbas, "Ata'lamu akhir surat minal Qur'an nazala." Kamu tahu surat yang terakhir turun kepada Nabi SAW? Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menjawab, "Nah, ya, saya tahu katanya. Idza jaa Rasulullah wal fath." Itu surat idza jaa Rasulullah wal fath. Kata Ibnu Abbas, "Sadaqta." Benar kan? Benar kan? Memang secara surat dalam kurung utuh, iya. Tapi ayat-ayat yang ada masih ada ayat berikutnya yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir betul dari ayat yang turun kepada Nabi adalah Al-Baqarah 281. Sebab setelah itu Nabi masih hidup sekitar 21 hari dan kemudian Nabi meninggal dunia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama sekali ketika turunnya ayat surat An-Nasr ini, demikian sangat gembira karena ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menaklukkan kota Mekah. Sahabat-sahabat demikian gembira dengan turunnya surat An-Nasr ini. Tapi sahabat-sahabat yang demikian mengerti lebih jauh seperti Ibnu Abbas, ya, memahami dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pemberitahuan dari Allah kepada Nabi sebentar lagi dia akan meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah tentang Nabi setelah turun ayat surat An-Nasr ini. Kata sahabat Abu Hurairah yang selalu memperhatikan Nabi, setelah turun surat An-Nasr, ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha hatta tawarramat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun surat An-Nasr ini demikian sungguh dia beribadah kepada Allah, salat, bersujud sampai bengkak kaki Nabi karena lama berdiri bertahajud kepada Allah. Wa nahala tubuh Nabi terlihat semakin kurus. Wa qalla tabassumuhu, Nabi lebih sedikit senyum. Wa kathura buka, Nabi lebih banyak menangis. Ini yang diceritakan oleh Abu Hurairah tentang Nabi setelah turun ayat ini. Demikian sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terlihat tubuh Nabi dia semakin kurus, Nabi lebih sedikit senyumnya dan banyak nangisnya karena sebentar lagi dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian. Inilah yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Nabi SAW. Ibu-ibu, Abbas, ayah dari Ibnu Abbas, paman Nabi Abbas ini, ketika turun surat An-Nasr ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bacakan kepada sahabat-sahabatnya. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua sahabat Nabi banyak yang gembira dengan turunnya surat An-Nasr ini. Tapi paman Nabi yang namanya Abbas malah nangis. Lantas Nabi tanya kepada pamannya, "Ma yubkika ya paman, apa yang membuat kamu menangis?" Kata Abbas paman Nabi, "Nu'yat laka nafsi." Sepertinya kamu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kamu akan diambil oleh Allah dengan kematian. Allah kasih tahu kepada kamu. Kata Nabi menjawab pamannya, "Innahu laka ma taqul," memang iya seperti yang paman katakan. Ya, memang
ya Nabi SAW mengatakan, iya, memang iya, saya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lama lagi akan meninggal dunia. Makanya Nabi SAW lebih banyak ya fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi sedikit dia tertawa ataupun tersenyum. Lebih banyak Nabi menangis. Nah, ibu, tentang keberadaan Nabi SAW, memang nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan isyarat ya bahwasanya akan meninggal dunia, seperti turunnya surat Al-Nasr ini kepada Nabi SAW. Nabi paham itu, Nabi ngerti itu, dan sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan bapaknya Abbas bin Abdul Muttalib juga mengerti bahwasanya dia sebentar lagi nanti akan meninggal dunia. Ibu-ibu, Nabi memang ya seperti itu, ada isyarat langsung dengan turunnya ayat atau dengan turunnya surat An-Nasr ini. Lah kita kan nggak ada isyarat, nggak ada, tapi ya selalu saya sampaikan ada surat yang sudah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia sebagai pertanda bahwasanya kita juga nggak akan lama lagi hidup di dunia ini, yaitu dengan berubahnya fisik yang ada dari kuat, gesit, cekatan menjadi lemah, lamban, tua. Kan ya? Rambut yang dahulu hitam mengkilat berubah menjadi putih. Kan ya? Mata yang dahulu bisa melihat jauh dan dekat, sekarang nggak bisa kalau nggak dipasangkan kacamata. Kulit yang dahulu demikian halus, mulus, sekarang sudah mengkerut. Lah, cobalah saya katakan, pandang wajah ibu ketika masih remaja, masih gadis dahulu dengan sekarang yang sudah ibu bagi anak-anak sekian orang, sudah jadi nenek bagi sekian cucu, kan sudah demikian jauh berbeda. Ini surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahu kepada kita dengan tanda-tanda itu, gak lama lagi kita pasti akan meninggal dunia. Kalau secara batas umur, ibu-ibu, ada hadis Nabi yang mengatakan, a'maru ummati baina siti was sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Kan sudah ada waktu-waktu Nabi SAW. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Nah, saya selalu mengistilahkan, kalau sudah kepala 6, itu berarti sudah megang tiket untuk kembali kepada Allah. Apalagi kalau udah kepala 7, apalagi udah kepala 8. Sekarang masih ada ibu bapak yang usianya kepala 8, saya punya di dalam majelis kajian yang saya bina, di atas 80 umur beliau. Lah kalau udah di atas 80 ya gak lama lagi. Makanya gak ada lagi dengan dunia ini. Saya katakan harus lebih fokus di dalam beribadah, beramal dengan kebaikan-kebaikan, sebab gak lama lagi pasti dia akan dipanggil oleh Allah dengan kematian. Nabi memang ada isyarat langsung dari Allah dengan turunnya ayat surat Al-Nasr ini, tapi kita juga sudah diberitahu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat yang dikirimkan oleh Allah dengan tanda-tanda perubahan yang ada pada fisik kita. Ibu-ibu, itu gambarannya. Cuma kan kita ketahui juga bahwasanya yang namanya kematian tidak kenal usia. Kalau kata Allah meninggal, ya meninggal, ibu masih muda. Buktinya anak ada yang lebih dahulu meninggal dari orang tuanya. Ya, masih gadis, masih pemuda, belum rumah tangga. Ada yang ibu muda meninggal dunia, bapak muda meninggal dunia. Mati gak kenal usia tua muda, mati gak kenal sehat sakit. Ya, kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal, dia meninggal.
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun masih muda, kendati pun gak ada sakitnya. Iya, karena kita ya hanya diberi kesempatan oleh Allah dengan rentang umur yang ada. Ya, kalau ia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, alhamdulillah, ia barakah, terisi dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan kesalehan, ia baguslah. Ya, siapa yang gak ingin punya umur panjang? Ya. Dan Nabi mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik, orang yang diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling gak baik, orang yang diberi usia panjang oleh Allah dan jelek amalnya. Sudah tua masih belum sadar. Ya sudah tua masih bergaya seperti anak muda. Ya janganlah. Udah nenek, nah, kira-kira seperti itu. Udah kakek, ya sudah, tapi dengan kesadaran sehingga lebih tak beribadah kepada Allah, lebih dia beramal dengan kebaikan-kebaikan. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surat An-Nasr, ya seperti yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah tadi, Nabi semakin sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum Nabi berkurang, nangis Nabi lebih banyak karena Nabi sadar gak lama lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Ibu-ibu, inilah ya kandungan dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca. Kemudian poin yang terakhir. Ibu-ibu, terkait dengan potongan ayat akhir di dalam ya surat An-Nasr ini yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau memuji Tuhan dan beristighfarlah minta ampun kepada Dia. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ibu-ibu, terinspirasi dari potongan ayat terakhir surat An-Nasr ini, Nabi di dalam bacaan rukuk dan sujudnya membaca Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bacaan Nabi di dalam rukuk dan sujud yang terakhir sesudah turun surat An-Nasr. Karena ya Nabi memahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala di potongan akhir dari surat An-Nasr ini yang Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih engkau wahai Muhammad, memuji Tuhanmu dan beristighfarlah minta ampun kepadanya karena Allah itu Maha penerima taubat. Sehingga Nabi di dalam bacaan rukuk dan sujudnya membaca Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bacaan Nabi yang terakhir dalam rukuk dan sujud. Benar apabila ada seseorang membaca di dalam rukuknya Subhanarabbiyal azim, di dalam sujudnya Subhanarabbiyal a'la. Karena ketika turun ayat di ujung surat Al-Waqiah fasabbih bihamdi rabbikal azim, bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu yang agung. Kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu di dalam rukuk kalian. Sehingga Nabi ketika itu membaca Subhanarabbiyal azim. Pakai tambahan wa bihamdi menurut sebagian besar ulama boleh. Tapi hadis sahih riwayat Abu Dawud ya Subhanarabbiyal azim saja, titik. Nah, apabila ada seseorang membaca di dalam sujudnya Subhanarabbiyal a'la, benar. Setelah turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu yang maha tinggi. Kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu di dalam sujud kalian. Sehingga Nabi membaca Subhanarabbiyal a'la. Jadi ibu-ibu, benar apabila ada seseorang membaca di dalam rukuknya Subhanarabbiyal azim, di dalam sujudnya Subhanarabbiyal a'la. Tapi iya, pada saat-saat akhir dari kehidupan Nabi,
Nabi yang memahami potongan ayat akhir dari surat An-Nasr yang menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Nabi di dalam bacaan rukuk dan sujudnya membaca subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, ibu-ibu, seperti itu dulu masalahnya. Dan kemudian saya katakan, ibu, bacaan Nabi di dalam rukuk dan sujud tidak satu, banyak. Terutama sekali di dalam tahajudnya, Nabi SAW banyak membaca bacaan-bacaan, baik itu di dalam rukuk, demikian juga di dalam sujud. Tapi kan kita cenderung selalu punyanya satu dari dulu, kan gitu. Bu, ibu kalau rukuk baca apa, Bu? Subhanallah azim. Sujud apa? Subhanallah ala. Kalau saya subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan gak benar kalau kamu baca subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kamu orang Muhammadiyah. Enggak. Itu semua ada hadisnya. Hadis Nabi SAW. Tapi saya katakan kita dari dulu hanya satu aja bacanya. Ibu baca apa dulu? Subhanallah azim wa bihamdika. Sujud subhanallah a'la wa bihamdika. Ada yang baca subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Benar semuanya. Tapi saya katakan tidak satu bacaan rukuk Nabi, tidak satu bacaan sujud Nabi, terutama sekali di dalam tahajud yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah permasalahannya yang terkait dengan surat An-Nasr yang kita baca pada pagi hari ini. Ibu-ibu, demikian yang bisa saya jelaskan dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari terkait dengan surat An-Nasr. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian ibu-ibu dari apa yang kita pelajari dari hari ini. Kurangnya sedemikian. Berikut, monggo kalau ada yang menjadi pertanyaan dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Tentang surat Al-Asr ini, saya juga pernah mengikuti seorang istri yang insya Allah sangat sukses di beliau meyakinkan bahwa surat Al-Asr itu kan isinya pertolongan Allah. Beliau sangat mengamalkan sekali dan testimoni dari beliau ya. Beliau sama suara itu karena menjalankan kata-kata ini karena beliau yakin sekali pertolongan Allah itu mungkin ada usaha pengusaha. Pertolongan Allah itu tidak tanggung-tanggung karena Allah mendatangkan berbunuh. Itulah mungkin memaknai kemenangan pertolongan Allah itu di situ. Menurut Ustaz bedanya Ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di dalam sholat tahajudnya Nabi bacaan ayatnya panjang. Jadi kalau dia satu usaha yang dikatakan selalu membaca surat An-Nasr karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dirasakannya, itu kalau surat pendek saja layak tidak maksimal. Sholat tahajud itu Nabi itu mencontohkan lebih panjang. Dan ini kan kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Kalau sekiranya seseorang punya hafal ayat atau surat yang panjang, bacalah itu ayat yang panjang, surat yang panjang itu di dalam tahajud. Jadi juga mesti karena dia yang selalu membaca tidak ada Rasulullah SAW, maka datangnya pertolongan Allah. Ibu-ibu, soal pertolongan Allah Subhanahu wa taala seperti itu pertolongan ayat yang mengatakan in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian tolong Allah, Allah pasti tolong kalian dan Allah akan semakin mengokohkan berdirinya kalian. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang kepada kita dikala kita selalu menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini. Saya kaya, harta saya berikan untuk agama Allah. Saya berikan untuk kaum muslimin yang susah yang perlu dibantu. Saya punya ilmu, saya berikan pencerahan kepada masyarakat ini untuk mereka mengerti tentang agama seperti yang ada di dalam
diberikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi bukan hanya garis bawahi hanya dengan idza jaa Rasulullah wal fath dan selalu dia baca. Saya katakan, kamu hanya idza jaa Rasulullah wal fath. Pendek sekali saya bilang. Padahal kamu itu iya, katanya selalu berlanjut. Tambahlah, hafalah sehingga dengan ayat-ayat yang lebih panjang, dengan surat-surat yang lebih panjang. Jadi saya katakan, tidak ada salahnya kalau dia itu membaca surat dia asal ini, tapi jangan hanya berkutat pada surat ini saja dengan beranggapan saya dapat pertolongan karena ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Enggak, saya bilang. Ayat Allah tegas menyatakan jika kalian tolong Allah, Allah pasti tolong kalian. Kan jelas itu terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolonglah Allah dengan segala potensi yang ada pada diri kita agar kita selalu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggapan saya tentang permasalahan ibu kedua. Lagi pertanyaan lain, masalah lain. Ibu silakan, monggo. Silakan Bu. Kebetulan saya itu saudara berkat perempuan sendiri. Sebelum ibu saya meninggal, jadi sebelum meninggal itu sudah sakit itu pesan ke adik saya. Itu perbiasaan Pak Ustaz. Jadi perbiasaannya itu di keluarga kita saya Ustaz. Ini nanti kasihkan ke kakak kami, maksudnya saya. Terus setelah meninggal baru dikasihkan saya itu namanya hibah satu saja. Kalau namanya hibah itu nanti mau saya kasihkan itu saya Pak Ustaz. Termasuk punya saya, tapi pembagiannya sama. Gimana Pak Ustaz? Makasih. Bu, tentang harta harus didudukkan. Ketika seseorang itu masih hidup dan dia memberikan hartanya kepada seseorang atau beberapa orang, itu adalah hak dia. Saya dengan harta saya mau saya kasih kepada siapa, gak ada urusan dengan kalian. Kalau terkait dengan anak-anak, umpamanya tanpa menzalimi anak-anak, ya dengan hak mereka, dia beri hartanya untuk temannya, untuk agama Allah, makanya itu namanya pemberian. Pemberian itu adalah harta yang diberikan ketika dia masih hidup. Nah, apabila ada seseorang yang dia itu sudah meninggal dunia, hartanya disebut sebagai harta warisan. Jadi harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang dia sudah meninggal dunia. Makanya tadi saya katakan, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, akan dilihat, akan dicari, adakah ahli warisnya? Itu dia. Dilihat ke atas, adakah ayah ibunya? Ya. Kalau ada, ya ayah ibu menjadi ahli waris. Kalau nggak ada, ya ada. Dia ke bawah, mungkin anak-anak. Kalau ada, ya anaknya menjadi ahli warisnya. Kalau nggak ada, ya jatuh kepada saudara. Nah ini dia. Jadi ibu seperti itu. Jadi harta waris adalah harta yang ditinggal oleh seorang yang dia itu sudah meninggal dunia. Makanya ketika dia meninggalkan harta, itu akan menjadi harta waris. Nah siapa yang menjadi ahli warisnya? Kalau yang menjadi ahli warisnya itu ada saudara-saudaranya, ya dibagilah dengan saudara-saudara yang ada itu. Itu ayat kalam yang saya sebutkan tadi contohnya. Tapi kalau enggak satu-satunya, ia jatuh kepada saudara yang satu-satunya ini. Gak ada saudara yang lain. Saya saudaranya satu-satunya. Maka jatuh kepada dia. Dan itu seperti demikian. Ini terkait dengan atap tersebut. Jadi harus didudukkan dulu. Dia harta itu, dia kita katakan apakah dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, itu pemberian namanya. Kalau dia sudah meninggal, harta itu adalah harta warisan. Sementara kasus yang ibu kemukakan tadi, dia sudah berpesan. Itu adalah wasiat. Selama tidak ada ahli warisnya
yang lain boleh. Adakah saudara dia yang lain? Ya. Saudara ibu? Saudara saya kan semua. Ya, ibu satu-satunya perempuan. Yang meninggal itu apa ibu? Saya. Oh, ibu. Masih hidup. Ah. Terus yang kedua itu nantinya mau tak kasihkan istri saya dengan pembagian yang sama. Terus masuk istri saya itu boleh apa enggak? Harus ditelusuri saudara-saudara ibu tahu nggak bahwasanya ibu mendapatkan itu. Tahu satu dan soalnya ya mungkin karena saya anak nomor satu-satunya terus pesan disuruh nasihat saudara gitu. Ya, Yang itu ya kalau sekiranya memang mereka yang bilang kan tanda mereka setuju karena memang ini adiknya satu-satunya yang perempuan, tidak jadi masalah. Sementara apa yang lain yang selain perhiasan yang disebutkan tadi itu harus jadi harta warisan yang akan dibagi di antara saudara-saudara. Demikian. nanti enggak perhiasan itu maksud saya mau tak kasihkan istri saya Itu urusan ibu, sebab itu sudah dalam kepemilikan ibu. dengan pembagian yang sama boleh ya Ustaz? Gak jadi masalah ketika ibu masih hidup. Ya, ketika ibu masih hidup dan kemudian ibu bagi, itu adalah pemberian ibu kepada cucu ibu. Gak jadi masalah. Enggak perlu beda ya Ustaz? Gak perlu beda. Mau ada pertanyaan lain, masalah lain? Apakah yang menjadi pertanyaan bagi ibu baik seputar ayat yang kita kaji? Demikian juga masalah lain. Adakah yang menjadi pertanyaan? Punya pertanyaan? Yang lain ibu punya pertanyaan? Monggo Bu. Kalau hibah itu harus segera. Artinya baru jelas hibah itu merupakan hibah pemberian, ya, dengan diserahkan. Kalau tunggu mati dulu, enggak. Jadi kalau memang dia sudah diberi hibah itu kan pemberian, segera. Kalau umpamanya rumah, umpamanya dibagi-bagi kepada anak-anak yang ada, itu ya balik nama. Ya balik nama dengan arti kata, ya jadi kepemilikan anak yang kepada dia diberikan harta itu atau rumah itu atau sesuatu itu. Jadi kalau hibah itu baru dia dikatakan hibah ketika sudah beralih kepemilikan. Ini saya kasih untuk kamu. Ya, memang dikasih. Semua yang terkait dengan itu ya diserahkan. Itu namanya hibah. Jadi nggak boleh tunggu mati dulu, tunggu saya mati dulu. Ya enggak. Kalau udah mati itu ya namanya ya harta waris saya katakan tadi. Jadi kalau memang udah pas hidup, iya. Nah dalam masalah hibah ini perlu menjadi perhatian ya bagi kita semua. Hadis Nabi yang mengatakan ya'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Itu prinsip yang dikatakan oleh agama. Jadi kalau akan memberi berapa orang anak yang ada, berilah mereka sesuai dengan tingkat mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Barangkali ada yang lebih kecil yang diberi lebih banyak umpamanya. Jadi kalau dalam masalah memberi harus berlaku adil. Kalau itu diberikan kepada anak-anak, ya kepada anak-anak semua. Jadi jangan satu aja. Gak boleh pilih kasih. Ya, ini ibu masih sehat. Ya, ini harta yang ibu miliki sekian dengan semuanya. Saya mau kasih kepada kalian. Nah, semua anak-anak itu diberi. Ini yang kita katakan berlaku adil. Tidak mesti sama banyak. Ketika umpamanya ada anak yang paling besar, aku hanya dikasih sekian. Ya, kok adil lebih banyak. Loh, kamu itu ibu kamu udah mapan. Kamu udah punya rumah, punya mobil, pekerjaan kamu lancar. Ini adik kamu baru akan memulai usaha. Ya, seperti itu. Jadi adil bukan harus sama banyak.
Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi anak yang sudah kaya, sudah mapan, diberi sedikit umpamanya, sementara anak yang terakhir yang baru memulai usaha diberikan lebih banyak umpamanya, itu adil. Jadi gak harus dia sama banyak. Ya dia udah berhasil, sudah sukses, anak paling besar, yang paling kecil dia masih merangkak, umpamanya gak harus sama banyak. Jadi seperti itu. Jadi kalau masalah pemberian harus tetap dengan prinsip adil, tidak boleh hanya diberikan kepada yang satu, yang lain nggak dikasih. Padahal mereka juga butuh umpamanya. Apalagi memang harta yang akan dibagi itu banyak umpamanya, bagi-bagikanlah kepada anak-anak yang ada dengan prinsip adil, karena Nabi yang mengatakan i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Demikian tentang permasalahan ini. Monggo. Kalau soalnya itu marah tapi pada lagi kamu kok nakal gitu, boleh astagfirullah tapi marah gitu. Bu, tentang jiwa yang ada pada diri kita, yang digambarkan Al-Quran pada diri kita manusia. Allah menyebutkan sosok jiwa manusia itu ada yang punya sosok jiwa ammar, an-nafsul ammar, sosok jiwa yang ammar, ya emosional, tersinggung sedikit langsung ngamuk, itu ammar. Yang kedua, an-nafsul lawwam, sosok diri yang dia mencela dirinya ketika dia tadi telah melakukan kesalahan. Ya, sehingga dia mengatakan astagfirullah, kok aku tadi kasar ya di dalam ucapanku. Nah kan itu sosok diri yang lebih baik dari yang pertama, karena yang kedua ini dia sadar telah melakukan kesalahan dan dia istighfar setelah dia melakukan kesalahan itu. Nah, yang terbaik adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang mantap, yang tidak mudah tersinggung, yang tidak mudah emosi. Kita dituntut untuk mencapai an-nafsul mutmainnah. Jadi ibu seperti itu. Nah kemudian ya marah, kemudian istighfar. Maunya jangan marah dulu. Ya, istighfar dulu, astagfirullah la ilaha illallah. Ya, maunya seperti itu. Tapi kalau umpamanya dia sudah marah, kemudian dia astagfirullah, ya kan? Ya, dia sadar tadi sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, umpamanya ini orang berada pada posisi tingkat yang kedua, yaitu sosok jiwa yang lawwam, mencela diri setelah dia melakukan kesalahan. Lebih baik dari yang pertama, karena yang pertama itu mudah tersinggung, mudah dia emosi, dan itu tidak baik. Maunya kita ya lebih baik sampai dengan kabar ilmu, kabar usia yang ada, kita bisa mencapai tingkat an-nafsul mutmainnah, sosok jiwa yang tenang, yang mantap, yang oleh Allah di dalam Al-Quran itulah ketika dia meninggal oleh Allah melalui malaikat dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang mantap, mari kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu bersenang. Mari masuk ke dalam kelompok hamba dan mari masuk ke dalam surga. Itulah yang kita capai. Makanya kita harus menambah ilmu, pemahaman dan pengertian kita tentang agama. Kemudian dengan pertambahan usia yang ada, kita sudah diberikan semakin banyak mengenal manusia-manusia yang ada, sudah banyak pengalaman dalam menjalani hidup ini. Makanya kita harus lebih baik bila dibandingkan dengan saat-saat kita dahulu. Ibu-ibu, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita. Kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama yang ada sampai di suatu saat kalau Allah mengambil kita dengan kebahagiaan, kita akhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari berbagai penyakit. Allahumma afina fi abdanina
اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت. Ya Allah, tolong berikan keafiatan pada tubuh kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami. Tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami itu selalu ingat kepada-Mu, untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu dan tetap baik di dalam beribadah kepada-Mu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tolong tetapkan hati kami di dalam ketaatan kepada-Mu. Tolong tetapkan hati kami untuk selalu mengikuti kebenaran yang Kau katakan di dalam ayat dan sunnah Nabi-Mu. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami kebenaran itu memang merupakan kebenaran. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami bahwa itu memang merupakan kebatilan. Berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.